anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam tindakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang telah dilakukan, sejak kejadian tersebut kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri dan Kapusdokes Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi di lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penjinakan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP. Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Puslapor Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV ponsel serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Bidokes Polda dan Biro SDM Polda Metro Jaya bersama SSDM Mabes Polri dan Himpunan Psikologi Indonesia juga telah melaksanakan penanganan medis dan trauma healing bagi siswa, guru, dan keluarga korban dengan pendampingan psikolog yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian kami juga telah menyediakan posko pelayanan korban pasca ledakan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk memberikan pendampingan dan bantuan bagi korban. Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 orang luka berat. Pemirsa, pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Presiden Prabowo akan memperketat aturan game online pada anak-anak. Salah satu game yang menjadi perhatian khusus adalah PUBG. Penggunaannya pun bakal dibatasi. Di bawah kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Ledakan di SMA N72 membuka mata akan bahaya dunia digital. Pemerintah pun siapkan sejumlah aturan, salah satunya dengan membatasi game online. Salah satu game yang jadi sorotan adalah game PUBG. Game ini dianggap berbahaya karena menunjukkan dengan detail tipe-tipe senjata. Tak hanya itu, game yang seharusnya masuk untuk kategori usia 18 tahun ke atas ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak. Ini contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu.
Selain Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu melarang game PUBG. India menjadi negara pertama yang melarang PUBG pada 2020 lalu. Kini game PUBG boleh dimainkan, namun di bawah pengawasan langsung pemerintah. Nepal dan Yordania juga melarang PUBG. Versi global PUBG juga dilarang di Cina, namun game serupa diluncurkan sesuai dengan regulasi domestik Cina. Terakhir ada negara Pakistan yang sempat melarang PUBG. Sementara itu, pengawasan game online di Indonesia diperketat dengan adanya Indonesia Game Rating System. Semua game yang masuk ke Indonesia dikelompokkan sesuai usia dan mulai berlaku tahun 2026. Sistem rating ini diharapkan bisa menjadi solusi dari bahaya mengintai di game online, salah satunya kekerasan pada dunia anak. Pemirsa, pasca ledakan di SMA 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Prabowo Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMA N 72 Kelapa Gading. Hal itu bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support. Ya pemirsa, tidak hanya PUBG, pemerintah menyebut sejumlah game online termasuk Roblox berbahaya bagi anak-anak karena dinilai mengandung konten kekerasan. Pernyataan ini sempat dilontarkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti Agustus lalu. Muti menyebut Roblox berbahaya bagi anak-anak karena mengandung banyak unsur kekerasan, terutama usia dini. Alasannya karena anak belum memiliki tingkat intelektualitas untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Akibatnya anak cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Indonesia kirim tim China untuk bahas skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Wush. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu